Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah dari kelas 12 TKJ 4. Nah, jadi hari ini saya kembali akan membahas poin-poin penting dari materi bab 3, yaitu pengujian dan evaluasi produk. Di bagian A, yaitu pengujian produk. Yang pertama, kita akan membahas hakikat dari pengujian produk. Apa itu pengertian dari pengujian produk? Pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Pengujian produk dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai standar tertentu. Jadi, pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Selain itu, pengujian produk dapat digunakan sebagai persyaratan dalam peluncuran produk baru. Selanjutnya yaitu tujuan pengujian produk. Jadi ada 9 tujuan pengujian produk, antara lain yaitu yang pertama, memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak sesuai produk. Yang kedua, memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standarnya melalui pembuktian demonstrasi produk. Yang ketiga, menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah teknik dan kegiatan penjaminan mutu. Yang keempat, menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. Yang kelima, sebagai dasar untuk komunikasi teknik suatu produk. Keenam, sebagai sarana perbandingan dengan produk lain. Ketujuh, sebagai bukti dalam proses hukum seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan lain sebagainya. Yang ke-8, membantu memecahkan masalah terkait dengan kendala produk. Yang ke-9, membantu mengidentifikasi efisiensi biaya dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu kegunaan dari pengujian produk. Kegunaan pengujian produk ada 6, antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Yang ketiga, dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. Yang keempat, memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, nama merek, kualitas kemasan produk. Yang kelima, dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan jalur distribusinya. Yang keenam, memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Lalu selanjutnya yaitu pihak yang berperan dalam pengujian produk. Aspek keamanan produk sendiri tidak hanya melibatkan kepentingan konsumen itu sendiri, tapi juga melibatkan pemerintah yang melindungi konsumen. Pihak yang berperan dalam pengujian produk yaitu yang pertama adalah pemerintah. Peran pemerintah yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk. Yang kedua, perusahaan. Peran perusahaan yaitu menyediakan produk dan layanan sesuai dengan industri. Yang ketiga, organisasi konsumen. Peran organisasi konsumen ini yaitu sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dan pemerintah. Kemudian kita akan membahas bagian B, yaitu standarisasi dan sertifikasi produk. Pertama, kita harus tahu apa itu pengertian dari standarisasi dan sertifikasi produk. Istilah dari standarisasi berasal dari kata standar yang memiliki arti satuan ukuran dan dapat digunakan sebagai dasar pembanding kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya yang nyata. Dalam arti yang luas, standar menunjukkan spesifikasi dari suatu produk, bahan maupun proses.
Jadi, standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilakukan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. Sedangkan pengertian sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang atau jasa yang dimana sertifikat yaitu jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga atau laboratorium yang telah terakreditas untuk menyatakan bahwa barang atau jasa, proses, sistem, atau personal yang telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Selanjutnya yaitu Badan Pengatur Standarisasi Produk Nasional. Pada dasarnya, standarisasi harus memuat dua hal, yaitu standar teknik dan standar manajemen. Standar teknik yaitu serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang meliputi bahan, produk, dan layanan. Jika bahan, produk, atau jasa gagal memenuhi satu atau lebih spesifikasi yang berlaku, maka produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dinilai tidak memenuhi spesifikasi standar. Sedangkan standarisasi manajemen yaitu struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen, dan standar kerja dalam bidang kelembagaan, usaha, serta keuangan. Jadi, standarisasi nasional merupakan salah satu instrumen regulasi teknik yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan produsen produk dalam negeri. Kemudian di bagian C yaitu evaluasi dan pengendalian kualitas produk. Sebelum itu, kita harus tahu juga apa itu pengertian dari evaluasi produk. Evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir apakah diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Kemudian, yaitu penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk. Yang pertama, yaitu kualitas produk pesaing, yaitu minimal perusahaan menghasilkan produk dengan kualitas yang sama dengan pesaing bahkan sedapat mungkin lebih baik dari produk pesaing. Yang kedua, manfaat akhir dari produk, yaitu apakah produk tersebut sebagai produk akhir atau produk perantara untuk diproduksi lebih lanjut. Yang ketiga, keseimbangan antara harga dan kualitas, yaitu perusahaan harus menyesuaikan harga jual dengan kualitas produk. Kemudian, pendekatan pengendalian kualitas produk. Yang pertama, pendekatan masukan. Maksudnya yaitu kualitas suatu produk akhir sangat ditentukan oleh kualitas masukan atau input produksi, baik bahan baku atau pendukung, tenaga kerja maupun peralatan produksi yang digunakan. Yang kedua, pendekatan proses. Maksudnya pendekatan ini dilakukan melalui pengendalian yang ketat terhadap standar proses produksi yang dijalankan. Yang ketiga, pendekatan keluaran. Maksudnya yaitu pendekatan ini dilakukan dengan melihat kesesuaian produk akhir dengan pesanan atau standar yang telah ditetapkan, yaitu dengan melihat dan memeriksa sampel produk. Kemudian yaitu manfaat pengendalian kualitas. Ada 4 manfaat pengendalian kualitas, yaitu yang pertama, 1. Tercapainya efisiensi, dikarenakan tidak ada pemborosan bahan baku atau pendukung, waktu dan tenaga kerja. Yang kedua, menekan biaya, sehingga biaya rata-rata dan harga jual menjadi rendah. Yang ketiga, meningkatkan penjualan di samping karena harga jual relatif rendah, juga karena kualitas barang yang terjamin. Yang keempat, manfaat bagi konsumen, yaitu konsumen merasa puas karena memperoleh barang atau produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Yang terakhir adalah langkah melakukan evaluasi kualitas produk.
Yang pertama, evaluasi pada kualitas, yaitu dengan melakukan pengendalian mutu atau kualitas kontrol, mencari cacat produk, dan segera melakukan perbaikan. Yang kedua, evaluasi terhadap persepsi karyawan. Yang ketiga, evaluasi tingkat kerusakan produk. Begitulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.